Islam yang paling kuat waktu itu bisa tunduk mendengar surat Toha. Aku ya wak lenda seperti itu. Jadi ibu niatkan membaca surat Toha itu seperti itu. Jadi kini yang kita bahas tentang surat At-Toha ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Itu siapa mengecek itu tuh, siapa menyebut itu? Allah. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kecil Allah, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit dan akan kami bangkitkan nanti dalam keadaan buta. Jadi kok jabarkan cik dulu. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Apa peringatan Allah? Tertera saudara di Al-Quran, Bu. Peringatan Allah di situ: tunaikan sholat, bayarkan zakat, diperbaiki hablum minan nas, hablum minallah. Siapkan bekal untuk kematian, jaga lisan, terus kepada suami, taat kepada suami, didik anak-anakmu. Kan itu disampaikan Al-Quran, saudara. Terus kalau berjual beli, hindari riba, terus takaran, timbangan, dipaskan. Jangan sampai menekan orang awak, jangan sampai merugikan orang. Kan itu ajaran awak di dalam Al-Quran, Bu, ya. Sementara banyak kita yang masih terlibat dengan riba. Iya tak, Bu? Banyak. Kadang kok beralasan di situ. Iya lain kamano kamanyalang. Tak ada orang yang bisa menyalang dah situ dok. Itu mengingkari tak, Bu? Mengingkari peringatan Allah. Terus sholat, kerjakanlah sholat, tunaikanlah sholat malam bagai. Kan itu dalam Al-Quran ada tuh masalah tahajud, masalah duha, sholat sunnah, ada di dalam Al-Quran, tapi tidak ada di kerajaan. Jangan melawan kalaki, nyo melawan kalaki, ya kan? Kan banyak orang itu. Kalau tidak ada pitih laki bo pitih, amang ngeresang ya sekali kan? Ciao, amang ngeresang deh. Kau nyampein. Kalau Lenda ke kurang gimana tuh? Kalau Lenda alhamdulillah. Itu kan banyak kejadian yang sebutkan. Nah, melawannya kalaki. Jauh seluruhnya, berarti mengingkari. Nah, jadi apa janji Allah di situ? Kata Allah, sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Indah adu kelapangan dinyo debu la tunggang tunggianyo. La karaju se taruh subuh 124. Subuh orang lalu ke jam-jam ampe baru orang lalu ya kena. Anyo la tunggang tunggi di dapur mengajar galih segala macam. Orang mengalih miso, mengalih bakso, mengalih apa cukup sibuk di karajo. Sibuk waktu sholat yang tidak tahu pun tidak tahu. Itu samping dirinya masih kekurangan juga. Jadi itu jangan coba kita mengingkari ayat Allah. Lakukan semampu awak, sesuai juga kapasitas awak tu. Awak tidak luak samakan dia orang-orang hebat tu tidak lo semampu awak. Semampu awak apa? 5 waktu. Ini kok kalau sumungko udah barekna bantuan nyo barengge begitu dia kelopak mato tu nakar. Jadi tidak masuk aja lah yo kamari do, tidak masuk ke sikul. Nah, dilawan itu. Kok Al-Qur'an disampaikan berbahaya mana? Nah, jadi kalau ibu-ibu mengingkari perintah Allah, maka sungguh kehidupan ibu sempit kepanjangan saya. Jadi tanya ke diri ibu masing-masing, hidup dan kini lapang kok sempit. Dia sempit dan dia payah benar dan koreksi. Berarti selama itulah banyak yang tidak dilakukan apa yang perintahkan dia.
ibu-ibu ya. Terus dan pada hari kiamat akan kami kumpulkan dalam keadaan buta. Terus komplainnya, orang yang dikumpulkan Allah dalam keadaan buta tadi komplainnya di ayat 125. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kecilnya di situ. Ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal dahulu aku dapat melihat. Dan di dunia dulu mencari metode yang Allah kok kini dan buta. Nyojawe di Allah sekali. Berarti kok pasti terjadi nah bukan? Pasti terjadi nanti. Nah, nyojawe di Allah dengan kok. Qala kadzalik ataka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yaumal tunsa. Itu kerja Allah. Dan Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Itulah datang ayat-ayat Allah. Arti ayat-ayat itu apa, Bu? Apa ayat-ayat? Seruan peringatan. Alah tiba peringatan dan tapi engkau abaikan. Peringatan Allah tuh macam-macam datangnya, Bu. Ada dengar dari kawan, ada tahu-tahu membuka TikTok, scroll TikTok tuh, atau tahu ada petunjuk di situ, kan macam-macam, Bu. Wah buka Facebook, itu ayat-ayat Allah yang sampai kawan. Tapi wah abaikan. Mangkonya bangkitkan wah di Allah nanti dalam keadaan buta. Ndak menarimu hati itu doh, indak yo terbuka hati itu le doh. Lah ajak diorang ke kebenaran indak juga doh. Lakukanlah jago solat, lakukan solat 5 waktu gitu. Jangan ditinggal, kerajon solat duha, kerajon solat tahajud. Habis itu lah mengaji baca Al-Quran pakai artinya indak juga doh. Indak juga paham doh. Tunggu hidayah tiba doh, ndak amu hidayah tiba doh. Nyoba aja hidayah tadi. Hidayah lu di bawah aja. Hanya ajak di kawan bagai. Misalnya nilai majak kawan paiwak lah, payasinan lah. Mengaji membaca Yasin sangat besar berkahnya dapat ya. Bekolah dan lain-lain. Misalnya dan sibuk dan banyak apa dan galeh dan karajo dan ikut siang-siang dan mengantuk dan balik dan ke sawah dibagi 1001 alasannya. Bekolah tiba malaikat maut boleh dapat ya alasannya. Terima saja. Banyak model itu manusia dilalaikan. Jadi hati-hati Bu, nanti akan bangkit dalam keadaan buta. Yang buta Bu hatinya. Hanya sholat kelamak dino jo. Azan orang misalnya kan azan asran taleluna. Boleh subuh. Boleh orang-orang menggaleh, hati-hati. Arni nama galeh sekolah, saya nama galeh sekolah. Waduh manggaleh subuh mengajar galeh. Ale azan nama dulu deh kajiannya lu. Ale azan dulu komat le dah. Itulah luar biasa. Nyesempitkan hidup Allah. Tolong dahulukan perintah Allah tadi. Itu disampaikan orang manggaleh hati-hati. Boleh galeh-galeh makanan kan? Contoh. Misalnya wak lagi masak gitu loh. Dalam masak itu dimatian wak dalam menggoreng ikan, azan orang matian sekali. Matian, tinggal gitu. Biar ada butuh bangkit besok. Itu di kanan ibu-ibu ya. Jadi celai ambo ingin bukan kanan tolong pulau kanan ambo kelupo tanggal 21 Desember itu jatuhnya 1 Rajab. Jadi ambo cari harinya hari Sabtu nih. Berarti malam Minggu. Nah malam minggunya tuh masuk 1 Rajab tuh mulai setelah maghrib mulai dibaca Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Baca tuh 100 kali. Mulai sudah maghrib, sudah subuh, salamu bulan Rajab. Dan insya Allah kata Ustazah Halimah Idrus, setelah Rajab berlalu kita menjadi seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya. Jadi lama wak menyambut bulan Syakban setelah itu lah. Itu. Iya. Zikir Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu artinya. Allahumma inni ala zikrika. Ya Allah, masukkanlah aku dalam golongan yang senantiasa
ingat kepada Engkau, la zikrika wa syukrika, dan selalu bersyukur kepadamu, dan perbaikilah ibadahku. Itu dibaca. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan perbaikilah ibadahku. Jadi ibu-ibu, gunanya dibaca doa-doa itu, Bu. Dan perbaikilah ibadahku. Nyo perbaiki di Allah tanpa wasadari. Artinya seperti itu. Awak biasanya sholat duha, tahu-tahu lupa. Nyo kanan di Allah di saat-saat genting. Nah, itu nyo kanan di Allah. Ambo tadi lupa duha, Bu. Dek sibuk karajo. Saat tengah 2 balik takana Marianti tadi. Nih wak duha lagi. Oh iyo. Tinggal dulu Marianti. Sholat wak dulu. Jangan tinggal duha, Bu. Paling tidak 2 rakaat. Tapi usahakan sampai lebu, karena janji Allah di situ sampai rakaat ya, dicukupkan segala hajat wa dalam hari itu. Misalnya, kodo cek lebu. Berarti sama juga kuliah aja sampai tinggal. Jangan sampai tinggal duha tu ya. Tu cek lain. Ada mau mendengar baru lo baca lihat sebuah kisah tu di Arab. Kok kejadian tahun kini kok kisah nyata Pangeran Arab. Nah, itu bisa jadi motivasi di gitu pembelajaran Pangeran Arab. Pangeran Arab punya dalam istana, no? Entah apa yang mendorongnya keluar, Bu. Tidak tahu nyodohnya sendiri, tidak tahu mana dan keluar ya. Tapi biarlah keluar. Tahunya keluar kemananya yang kata bukit. Kau tahun waktu ini kau nanya yang kata bukit. Mana dan kamarian ada cari ke siku. Dia jalan terus. Tiba di situ basuhnya seorang orang tua. Lah panjang janggutnya, laki-laki manusia, tidak melekek, tidak jin, tidak setan, bukan manusia. Tuh tak kaju Pak tua itu siapa tadi? Oh, Anda yang kemari kemantan dan daging, dan nak makan sama daging, itulah gitu. Anda, tidak dun membuat sama daging tak sih? Bapak itu siapa? Yo, dan meminta Allah nak sama daging. Langsung nyo telepon bawahannya, antan kamari samba secukup-cukupnya sebanyak-banyaknya, lauk-lauk seluruhnya. Atau tiba, lah sudahnya makan, apa kau nak minta ala ya? Minuman, minum teh orang Arab tu lah. Lanyo tadah lo tangannya keduanya. Ya Allah, aku mau minuman campur daun mint. Nah itu je. Kau aneh bapak kau mah, yule kolah manusia ya kata pangeran kau. Jadi dia ingin mencari siapalah nangka mantan minuman bapak kau. Jadi lala Selasa itu turunnya ke bawah, makanan daging tadi masih banyak, turunnya ke bawah bukit. Tibalah rombongan saudagar-saudagar. Jadi nyagianlah makanan banyak tadi di pangeran tuh, nyagian makanan tadi. Terus saudagar tadi membawa teh mint tuh, ada daun mintnya. Pak, aku untuk apa? Abang dapat lauk-lauk, aku untuk apa minuman? Tak kaju lah pangeran tadi. Ya Allah, mengabulkan doa anda itu. Allah sudah minum, sudah itu rangga ekonya minta, ya Allah, yuk taruhnya tangan moderiku minta, ya Allah, hamba nak lalu di tekas suas. Di mana lalu? Kalau di batu kau dan lalu tak kau dan lalu tekas suas. 30 rombongan mabuk kasua banyak. Aku tak apa cik tak kaji saya pangeran deh. Yo heran ini maha besar kau ya Allah. Dapat hidayah lo pangeran terus itu. Lalu ke kasua itu di Mekah waktu itu sedang panen, sedang hangat. Ya Allah, hamba ingin tidur dalam cuaca yang sejuk. Tidak lama berdesir angin sejuk. Adi lalu dan dia ke situ. Itu bertanya lah pangeran tadi apa orang-orang sekitarnya. Siaran kayak itu dia. Bakok makbul bana doanya langsung diterima Allah sekali. Oh itu dia manusia biasa lah, cuman dia dikenal di makhluk langit, dia tidak dikenal di dunia. Jadi itu mangko setiap permintaannya langsung dia. Sudah itu nyopo lah di pangeran kok Pak, kok kartu namo dan Pak. Kalau perlu Pak joden apa hubungi dan apa sepak nak nyo aku pangeran kok pangeran Arab boleh yang dicek sembilan pangeran Arab cek besu pangeran Arab kan. Jadi jawab bapak tuh nih deh. Ambillah kartu Ananda biasa. Dan tak perlu kartu Ananda. Dan nado yang maha segalanya kasih itu dan minta. Itu dulu. Artinya apa? Apa gunanya buat sampaikan ibu ke ibu? Dari awal aku menyampaikan dulu Kamila Wanana. Kok aku
apapun yang diminta, ibu-ibu minta ke Allah, kecean ke Allah. Ya Allah, dia tak do ladu gini do, tak do nak karen samba gini do. Ya Allah, datanglah dari mana-mananya. Datang bu, pasti datang. Sareknya bu, apa sareknya bu? Dari hati. Yakin awak kalau Allah pasti mendengar. Berserah. Karena Allah tuh dekat daripada urat leher awak. Dekat daripada urat leher. Jadi jangan setengah-setengah percaya ke Allah tuh, jangan setengah-setengah. Kapan wahnya? Atu jangan mengecek-ngecek apa je leh. Jadi susah panai duit dan iyo susah ibu taruh. Kalau masih ibu kaluan bahasa susah tadi, ibu susah tadi. Ya, ketik susah. Katik ibu susah. Dia payahna galek ini, dia payah benar bikin dia Wah, kemarin cerita kalau lagi nyelang. tak ada lado. Dia Allah dia nak do lado. Tak lama sudah dalam sembahyang. Iya. Oi nak, dak ke balado kecil. Pak Tidur Kaek orang tu. mantan lado. Oi nak, dak ke balado. Atu dua lapis siap tu tungguan lu. Dia tungguan dia Pak Kaek. Apa dah piti dah adu. Tak ada. Piti Tak ada lado bulan. sikit. Minta lado Dia minta sakon. kat Tuhan. Ya dia 1/2 kilo dia. Itu. Jadi ibu baca Itu itu. ya tu. Ah. Cok di mana? Jadi ibu, jangan sekali-kali, artinya di situ mau sampaikan ke ibu, jangan sesekali ibu merasa panik, misalnya tiba jatuh tempo bayi utang, nah, jangan panik ibu, dia bisu, apa dia bayi utang, bisu lebih puluh hari Senin, pamonya Marianti harus membayar hari Senin, wah akan dicari titim ibu dapat baru itu mengundang penyakit tuh, tidak perlu dong, kecean Allah, nah, menjalankan landok. Kecean ke Allah, ya Allah, bisu dan harus membayi itu sekian, dan serahkan sepenuhnya ke Engkau ya Allah. Lah yakin ibu itu? Yakin. Kalau yakin, praktekkan bentuk itu. Tapi syaratnya apa bu? Takwa, bertakwa. Kok awak di bawah sholat dah kunjung sholat dah, dilarang ngerumpi juga, dilarang membongkar aib orang dibongkar aja aib orang, dilarang gibah awak gibah juga, itu jangan diharap. Meskipun dapet awaknya dia Allah itu apa namanya lah istidraj. Awak larangan Allah sudah dibuat sadonya tapi nyagi dia Allah itu istidraj. Ibu, jadi Ibu berharap mari kita sama-sama menjaga lisan, karena lisan yang akan mengantarkan kita ke surga Allah, lisan pula yang akan mengantar kita ke neraka. Nah, Ibu, mati tapi ditakon ada Bu, siapa tu lah meninggal nih, guru tari di siku dulu tuh lah meninggal. Padahalnya sehat-sehat main hari kan, tidak sangkul. Itu orang baru nak besok giliran awak leh. Jadi sebelum tiba giliran awak, persiapkan bekal awak. Dan perlu ibu jago solat 5 waktu tepat di waktu, di awal waktunya. Itu usahakan tuh, jangan indah-indah je lah. Nah, dan kedua, ibu berusaha menambah solat sunnah tahajud, solat sunnah yang menyertai solat wajib. Solat sunnah itu kok 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, jadi 6 rakaat. Berarti zuhur itu 10 rakaat sholat. Setelah itu 2 rakaat setelah maghrib, lah 8. 2 rakaat setelah isya, lah 10. 2 rakaat sebelum subuh, 12. Barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah 12 rakaat, maka Allah membangunkan surga yang indah untuknya, istana yang indah. Dan sholat sunnah itu ibu Mira, Mir, sholat sunnah itu Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Yang mengiringi sholat fardu tadi Mira itu Rasulullah tidak meninggalkan. Jadi kalau cinta ke Rasulullah lakukan. Kalau itu kan bisa melakukan, kan tidak bahaya. Boleh pakai ayat, boleh tidak. Tapi Al-Fatihah jangan tinggal. Al-Fatihah jangan tinggal. Rukun sholat. Jadi dengan beli adiwat sampai rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya. Nah, lah 6 kan sholat sunnah. Sudah itu maghrib 2 rakaat setelah maghrib, lah 8. 2 rakaat setelah isya, lah 10. 2 rakaat sebelum subuh, lah 2 balik. Aja ditinggal itu 2 balik rakaat itu.
itu duha di luar itu. Niatnya sekali duha. Iya. Iko sholat pengiring sholat fardu. Kalau duha itu di luar itu. Kalau niat bahasa Indonesia sih Bu. Kalau tidak bisa usolli tidak perlu usolli. Bahasa awak saja. Sengaja aku sholat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat karena Allah lillahi ta'ala. Sholat 4 rakaat, tidak pakai tahiyat ya? Tadi itu salah surah di bawah. Ya. Nah, Itu baru sholat Iya. sampai rakaat langsung tidak pakai tahiyat pertama dong. 2 rakaat, setelah 2 rakaat langsung tak?